بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن
الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin 'alal itlaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin. Wa qala aidan idza marartum bi riyadil jannati farta'u qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah qala hilakut dzikr au hilakut ta'lim au kama jaa fil hadis. Pertama yang saya muliakan kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta keluarga yang alhamdulillah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kebaikannya Allah terima, Allah balas dengan surga yang berlipat ganda, dan Allah jadikan setiap dari keturunannya semua menjadi orang-orang yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah teman-teman yang hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan juga semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dalam kajian-kajian, dalam menuntut ilmu agama, melainkan surga tempatnya yang nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di
suasana bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan hampir seluruh para nabi dan para rasul semua ada kaitannya dengan bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah salah satu bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, menciptakan 7 lapis bumi, mengatur dengan tadbir, dengan pengaturan yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di antara keduanya ada 1 tahun yang berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, yang Nabi mengatakan salasun mutawalliyatun, ada 3 bulan yang saling berdekatan, yang 1 terpisah jauh. 3 bulan yang berdekatan pertama dalam riwayat hadis adalah bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan kemudian sekarang yaitu bulan Muharram. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita, sehingga maksud dan tujuan Allah panjangkan umur kita itu adalah agar kita senantiasa menjadikan sisa umur kita ini makin dekat kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang diberikan kesempatan hidup di dunia, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu bik. Orang yang bodoh, orang yang lalai adalah orang yang ketika dia bangun tidur yang dia ingat bagaimana kerjaannya. Kemudian hari ini saya mau ngapain. Dia tidak menisbatkan dirinya kepada apa yang telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam agama Islam itu semuanya sudah diatur dengan baik. Maka tidak ada cita-cita kita sebagai orang beriman kecuali cita-cita yang telah dicita-citakan oleh Allah. Tidak ada program yang harus kita buat kecuali yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya iman yang sesungguhnya. Maka Allah berikan kesempatan umur kepada kita ini tujuannya agar kita ini senantiasa menjadikan sisa umur kita hidup di dunia ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau mengatakan ad-dunya sa'ah. Kata beliau, dunia itu sebentar sekali. Sehingga saking sebentarnya ini Nabi mengatakan, aku dengan hari kiamat jaraknya antara waktu asar dan waktu maghrib. Sangat pendek sekali. Dari subuh ke zuhur tuh lumayan panjang. Dari zuhur ke asar tuh lumayan agak panjang. Tapi kalau sudah dari asar ke maghrib itu Masya Allah. Itu 14 abad yang lalu Nabi mengatakan begitu. Kalau sekarang berapa menit lagi ke maghrib? Maka sisa dunia yang tinggal sesaat lagi ini, jangan sampai kita nggak gunakan ini dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, dengan kita berbuat baik. Faj'alha ta'ah. Maka dunia yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh Allah ini, itu hanya sebentar. Maka jadikanlah faj'alha ta'ah, jadikanlah setiap detiknya, setiap waktunya, setiap menitnya itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari yang berkah ini, alhamdulillah kita akan membahas tentang kita harus berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan siapa sih orang beriman itu sebenarnya, siapa yang orang beriman itu.
Jadi ayat yang dibahas yang dibaca tadi oleh Ustadz Ghifari adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana kehidupan orang beriman di dunia dan apa balasan orang beriman nanti setelah mereka masuk ke dalam kubur. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang mereka tidak ingkar atas janji. Janji yang dulu mereka pernah ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman harus tahu, dulu semuanya dulu makhluk Allah. Ya, jin dan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruh kita, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, berfirman kepada kita, alastu bi rabbikum? Apakah kalian bersaksi kalau saya adalah Tuhan kamu, Tuhan kalian? Maka semuanya serentak, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi, kami berikrar, kami meyakini engkau adalah Tuhan kami. Engkau Allah maksudnya di sini. Qalu bala syahidna. Tapi nyatanya ketika sudah kembali, ketika kita sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, kita mengingkari janji kita. Nauzubillah min zalik. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah orang-orang yang tidak mengingkari ikrarnya di hadapan Allah. Dulu pasti di alam ruh. Itu kejadiannya 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan oleh Allah. Jadi teman-teman harus paham. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini adalah pulpen, kolam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pulpen, menciptakan kolam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktub maqadiral khalaik. Kamu tulis semua takdir makhlukku. Maka semuanya sudah kering. Apapun yang terjadi, yang belum terjadi, yang menurut kita belum terjadi, itu Allah sudah tahu semuanya. Sehingga Nabi mengatakan qad jafal qalam bima angkalakin. Sungguh telah kering semua takdir manusia sebelum dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqudunal mitsaq. Dan orang-orang yang beriman adalah kata Allah yang pertama, mereka tidak merusak janji mereka di hadapan aku. Ketika mereka kembali ke dunia, meyakini Allah ketika di alam ruh, dengan ikrar kita mengatakan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi engkau adalah zat yang maha mulia. Kami bersaksi engkau adalah zat yang al-ahad, yang maha satu. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika pengikrarannya, ketika janjinya dia tepati ketika hidup di dunia, yang nanti hidup di dunia itu bermacam-macam. Ada yang 30 tahun diwafatkan, ada yang 50 tahun nanti dimatikan. Ada yang nanti ketika banyak juga di antara kita melihat orang yang baru keluarannya sudah mati. Siapa pertama mereka tuh? Yang meyakini ikrarnya. Allah berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Yang pertama, orang-orang yang mengikat janji mereka dengan aku adalah orang-orang yang senantiasa mereka melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Karena setiap apa yang kita buat, itu pasti akan ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap apa yang diperbuat, diucapkan, diperbuat oleh anak Adam semuanya akan ada balasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja Allah enggak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak tidur. Allah bebas dari sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Allah itu bila kaifin wala mathalin, wala misalin. Allah itu tidak bagaimana dan tidak seperti apa, udah. Nggak usah macam-macam mikirin tentang Allah, nggak usah.
Gak nyampe otak kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apa yang diperbuat, baik yang baru terlintas dalam hati kita atau yang sudah kita kerjakan, yang sifatnya itu baik atau sifatnya itu kejahatan, semua malaikat sudah mencatat. Dan malaikat juga nggak tidur, memang tidak dikasih tidur sama Allah. Dan malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kejahatan-kejahatan yang kita buat dulu, yang kita buat dulu sebelum hijrah, yang kita buat dulu sebelum kita kenal agama, yang kita buat dulu sebelum kita kenal Allah, itu semua sudah kering catatannya itu. Tinggal dilaporkan aja kepada Allah nanti. Atau niat-niat kita, baik itu niat yang baik atau itu niat yang buruk, itu sudah tercatat juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita, kalau kita mau dikatakan orang beriman itu, pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Senantiasa dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang di situ Allah ridho kepadanya. Maka sebagian ulama mengatakan ma amarallahu bi ayyusala adalah menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim pertama dalam hadis, dalam fadilah sedekah adalah kepada keluarga atau kerabat. Ini penting nih. Banyak di antara kita baik kepada orang lain tapi nggak baik kepada keluarganya sendiri. Nauzubillah. Orang yang jahat di antara kalian adalah orang yang tidak baik kepada keluarganya. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya adalah saya. Nabi itu senantiasa Masya Allah begitu adil kepada keluarganya. Nabi itu bukan hanya beliau itu pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Tapi kalau sudah di rumah, beliau masak sendiri, giling gandum sendiri. Bahkan dalam Bukhari, beliau tuh kalau sendalnya putus ngejahit sendiri, ngesol sendiri. Loh, kita ini siapa? Masuk surga aja nggak pasti. Dosa setiap hari kita buat. Kok apa-apa nyuruh? Ini harus kita sadar diri nih. Rasulullah SAW senantiasa menghargai istri-istri beliau dan senantiasa menghargai khodam beliau. Bahkan pernah beliau ingin tahajud sementara Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sedang tidur. Maka beliau tidak bangunkan Sayyidina Anas bin Malik, beliau nimbah air sendiri untuk wudhu beliau sendiri. Inilah Nabi yang sepakat para ulama mengatakan dia adalah Rasulullah SAW, makhluk yang paling sempurna, tidak ada cacat. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wahai Rasulullah, engkau diciptakan bebas dari segala penyakit, seakan-akan engkau yang minta sendiri kepada Allah. Kalau engkau ingin menjadikan tangan saya, maka jadikan seperti ini. Ingin jadikan mata saya, jadikan seperti ini. Nggak ada cacat. Nabi tidak ada cacat, sempurna semuanya. Tapi beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan di rumahnya kadang-kadang sendiri. Kalau di rumah beliau sangat lembut kepada istri-istrinya. Ma amarallahu ayyu sholat wa yakhshawna rabbahum walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu sholat. Senantiasa menyambung kekerabatan. Nah, kadang-kadang kita ini sama kerabat nggak akrab, apalagi sama kerabat dari pihak ayah. Makanya orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang bisa menyambung tali silaturahim kepada keluarganya ayah. Ibu nggak? Ntar dulu ibu. Ibu tingkatannya nomor 2. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang kita nih, Masya Allah, itu setan tuh memang begitu.
Dia tahu celah nih. Orang ini bisa dapat amal yang baik, bisa dapat pahala yang sempurna ketika dia menyambung tali silaturahim kepada keluarganya ayah. Akhirnya dia buat sama keluarganya ayah itu nggak akur. Kadang-kadang sama sepupu dari pihak ayah tuh betul-betul nggak akur itu. Betul itu. Masya Allah. Rata di antara kita akurnya tuh sama dari ibu. Itu rata itu. Survei membuktikan. Dari ibu kayak gitu tuh. Masya Allah. Ya itu tadi. Karena pahalanya besar. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Ayah saya sudah meninggal dunia. Bagaimana biar saya dikatakan anak yang baik kepada kedua orang tua saya? Maka kata Rasulullah, sambunglah tali silaturahim kepada kakak dan adik dari ayah kamu. Kalau dia sudah nggak ada semua, Nabi mengatakan sambunglah silaturahim kepada teman dekatnya bapak. Kalau bisa kata Nabi, kita harus paham siapa teman akrabnya bapak kita tuh harus paham kita. Ini hadis sahih loh ini. Misalnya gini, bapaknya Mas Ridho misalnya sudah tidak ada nanti, maka kalau Mas Ridho ingin dikatakan anak yang baik, anak yang birrul walidain kepada bapak, selain berbakti kepada keluarga dari bapak, baik itu kakaknya atau itu adiknya, kata Nabi, maka berikan hadiah kepada teman akrabnya bapak. Nah di Sahih ini, ini nggak ada bantahan ini. Telepon, ini betul ya Pak Darmawan, nggih, ki sapa? Kula Ridho, putra tunggale Pak apa? Sartono. Lo Masya Allah, menang di Waile. Gak tahu ketok. Sekarang tinggal ning Jogja. Ya wes tak kirimi duit. Ah itu tuh. Itu berarti anak yang top itu kata Nabi itu. Seburuk apapun nanti akhlaknya dia itu, maka dengan sebab kebaikan yang dia buat kepada kerabatnya bapak, apalagi kepada ke teman dekatnya bapak, apalagi pada kerabatnya bapak, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di sini baca istiqomah baca fadilah sedekah siapa? Istiqomah baca fadilah sedekah. Ah, nanti di bab silaturahim ada tuh. Tanya Ustaz Reza. Di bab silaturahim tuh ada tuh. Pentingnya menjaga hubungan kepada keluarga dari bapak. Pertama bapak. Pertama dari pihak ayah. Karena yang nanti akan menjadi wali dari anak-anak kita adalah pihak dari ayah. Dan yang nanti kalau seumpama di antara kita punya harta dan kita nggak punya anak laki-laki, maka yang berhak mendapatkan warisan kita juga dari pihak ayah. Amin insya Allah ya. Harus paham kita ini. Maka hendaknya senantiasa kita menjaga hubungan baik kepada keluarga ayah atau keluarga bapak. Nah, yang kedua adalah menjaga hubungan baik kepada keluarga dari ibu. Dua. Jadi tingkatan pertamanya keluarga bapak, tingkatan kedua baru ibu. Kalau seumpama kita baiknya kepada keluarga dari ibu, sementara kepada keluarga dari bapak kita kurang baik, maka kurang baik juga di hadapan Allah. Nah, perbaiki nih sekarang ini kita nih. Ini temanya pas banget ini, Mas. Temanya top ini, bener aja. Karena kemarin saya tanya sama semua jamaah di Al-Mau'idhah. Iya Pak Ustadz, saya sama keluarga dari bapak bener-bener gak akrab. Betul-betul dari ayah itu, tapi memang pahalanya besar. Pahalanya kata Nabi surga. Surga banget pahalanya. Nah kita nanti mulai ngaji dari malam ini selesai, mulai besok kita telepon. Kita bikin grup sepupu dari pihak ayah. Yuk kita ketemuan yuk makan bareng-bareng. Ini ada apa-apa nih ya, tiba-tiba kayak gini nih. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bikin WhatsApp, grup WhatsApp dari pihak ayah. Biasanya dari pihak ibu aja ini. Nih Masya Allah luar biasa ini. Terus yang kedua, yang ketiga susunannya nih. Kerabat dari ayah, kerabat dari ibu, kemudian adalah keluarga kita.
Iya, keluarga kita, adik-adik kita gitu loh. Ya sama itu dari antara keduanya aja. Nah, seperti itu. Jadi ya orang mertua yang orang tua kita juga. Maka jangan sampai kita membeda-bedakan. Giliran bapak kita kasih uang 1 juta, mertua kita 250.000. Biasanya begitu kan? Nah, jangan kayak gitu tuh, jangan. Jangan, harus semuanya sama. Ya, jangan ini. Pas ini temanya nih, Masya Allah. Keluarga. Ya, maka ini kesempatan emas. Ya, kesempatan emas banget buat kita pada malam ini, pas bertepatan dengan insya Allah kita hari Kamis masuk 9 Muharram, Jumat 10 Muharram. Dalam riwayat hadis sebagian ada yang mengatakan begini, barang siapa yang meluaskan rizkinya kepada istri dan keluarga yang dia nafkahi kehidupannya di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rizkinya selama 1 tahun. Nah, terus tapi begini, besok kan kita keluar 3 hari, hari Kamis, malam Jumat. Maka caranya sebelum kita keluar 3 hari, bagi teman-teman yang keluar, kasih dulu duit 2 juta. Buat ibu nih, buat kamu mah, buat kamu yang, biar besok aku keluar, aku sudah tawassaul iyal, melonggarkan rizki keluargaku di 10 hari, di tanggal 10 bulan Muharram. Dan ini yang paling sangat tidak ada ikhtilaf bainal ulama. Ya, jadi berbuat baik kepada istri dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya sama kita di tanggal 10 Muharram besok, itu adalah keutamaan yang sangat sempurna dan tidak ada khilaf di antara ulama. Jadi jangan sampai kita mendahulukan orang lain sementara keluarga kita nggak kita dahulukan besok di tanggal 10. Kalau teman-teman ingin mendapatkan anugerah dari hadis yang Nabi sampaikan, ini ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Saya punya kitabnya. Tadi saya baca, cuman saya nggak tahu hadisnya. Man wassa'a ala iyalihi, bagaimana Ustaz Reza? Barang siapa yang memberikan kelonggaran rizki pada keluarganya di tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melampangkan rizkinya pada tahun itu. Bahkan nggak ada habis-habisnya nanti. Jadi pertama kata ulama di situ, pertama kepada istri, kepada istri. Pak Ustadz yang nggak punya istri bagaimana? Kepada keluarga yang dia tanggung nafkahnya. Oh, pacar nggak boleh, haram. Pacar haram hukumnya. Jadi punya istri dan punya pacar juga. Ya, jangan, haram pacar. Sebaik apapun kita sama pacar kita, tetap yang kita berikan adalah haram. Kenapa? Karena nggak ada ikatan syariat agama. Tidak ada pacaran syariat, pacaran muslim tuh nggak ada. Mau pacaran syariat kagak ada, namanya pacaran ya haram. Pacaran syariah gitu, nggak ada. Pegangan tangan doang. Waduh, apalagi pegangan tangan. Lebih baik ditusukkan oleh besi yang paling panas di kepala daripada kita bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram, kata Nabi. Ini bersentuhan kulit nih dengan wanita yang bukan mahram, itu lebih parah daripada kepala kita dicucurin pakai air nanah yang mendidih dengan timah-timah itu. Hati-hati. Pak Ustadz, kalau lebaran bagaimana? Ya udah minta pertolongan sama Allah. Susah lebaran itu. Ya Allah, ini bagaimana lebaran nih? Apalagi kalau udah sama sepupu tuh. Lu kemana aja mas bro? Waduh, cipika-cipiki. Iya kan. Ustadz, biasanya di tempat saya ini sombong takutnya, enggak. Jangan tinggalkan syariat ketika bertentangan dengan adat. Kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan adatnya, jangan tinggalkan syariatnya. Betul nggak? Betul. Nah, jangan tinggalkan adat, jangan tinggalkan syariatnya. Ini kadang-kadang kita dalam satu kampung ada adat yang bertentangan dengan syariat. Misalnya bulan Muharram kayak gini nih, nyuci keris, mandi bareng-bareng, laki-laki sama perempuan ke sungai gitu misalnya. Kalau nggak begini takutnya jadinya ada masalah. Enggak. Itu namanya tasaum. Ya Ustaz Reza ya? Tasaum itu menjadikan sesuatu kalau kita tidak mengerjakannya jadi kayak nanti ada musibah. Contoh misalnya nih, perempuan-perempuan hamil biasanya ini nih. Kalau lagu udah hamil 4 bulan ke atas, kemana-mana bawa penitih. Buat apaan?
biar nggak ada kolong wewe katanya. Biar nggak ada apa lagi diganggu anaknya. Gampang kata Nabi, kalau nggak mau diganggu sama jin sama iblis, masuk rumah salam. Simple banget Nabi tuh. Ini kadang-kadang kita ini nggak percaya sama perkataan Nabi, lebih percaya kepada kayak gitu-gitu tuh. Nauzubillah min dzalik, terus kemana-mana bawa sapu lidi 3. Ini saya nyata juga ini. Istri saya waktu hamil Daniel pertama itu di puncak, nenek-nenek tua di sana itu ngomong, "Nur, jangan keluar. Mana lidinya? Apaan lagi pakai lidi segala ini?" Innalillahi. Kalau kita percaya kepada itu jadinya syirik juga itu. Hati-hati ya. Kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan adatnya, jangan tinggalkan syariat agamanya. Kebiasaan orang-orang Mesir dulu, setiap setahun sekali itu melemparkan 3 gadis ke Sungai Nil. Dengan harapan agar Sungai Nil itu mengeluarkan air. Perkara ini diketahui oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kirim surat kepada Sayyidina Umar. "Wahai Amirul Mukminin, ada kebiasaan buruk orang Mesir. Setiap setahun sekali mereka cari tumbal 3 perawan, mereka jorokin ke tengah-tengah Sungai Nil, kemudian dengan harapan supaya Sungai Nil keluar airnya." Maka sama Sayyidina Umar dikirim surat, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad min Umar." Yang tidak kurang lebihnya, "Wahai Nil, saya ini Umar. Kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena manusia, saya nggak butuh sama kamu." Itu surat dikasih lagi sama Sayyidina Umar ke Amr bin As. Sama Amr bin As juga nggak dibaca apa isi dalam surat itu. Dilemparin. Belum sampai ke dasar Sungai Nil, sampai sekarang Sungai Nil itu nggak surut-surut airnya. Nah, karena kekuatan iman. Ya gitulah. Jadi kalau ada adat yang bertentangan dengan syariatnya ditinggalkan, apa adatnya ditinggalkan? Adat nyunatin anak usia 12 tahun tuh, itu adat yang nggak bener itu. Ustaz, ini kenapa belum disunat Pak? Biasanya kalau di Jawa itu umur 12 tahun baru disunat. Antir bapaknya itu namanya itu. Nggak mikirin anaknya buat ibadah, itu namanya kalau gitu. Bener nggak? Nabi SAW bersabda, ajarkanlah anakmu tentang sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum, pukul dia kalau dia nggak sholat di usia 10 tahun. Ini kadang-kadang kita sama anak bukan males, suka kasihan. Kasihan anak kalau dibangunin capek. Ya, itu tadi saya bikin status. Tidak ada kebaikan dalam rumah yang dari salah satu tempat yang di dalam rumah tersebut salah satu orangnya tidak mengerjakan sholat subuh. Makanya kalau saya dapat ngaji dari Habib Umar di Yaman itu, anak-anak kecil umur walaupun dia umuran Silubna, umuran Devian mah sudah terlalu besar lah, umuran 2 tahun, 3 tahun, itu di sepertiga malam tetap dibangunin. Dengan harapan Allah juga pandang susah payahnya anak itu walaupun nggak ikut sholat. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan seperti itu. Insya Allah ya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang beriman itu ya tandanya kata Allah, mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah salasun munjiatun, kata Nabi, ada 3 perkara yang membahagiakan hidup kalian dunia dan menjadikan aman hidup kalian nanti di akhirat. Coba anak-anak AGPG ngaji kemarin. Yang pertama apa? Mas Rizky, ayo. 3 perkara yang menjadikan hidup kita tuh akan punya derajat di hadapan Allah. Pertama, anak-anak Hawariun, coba. Pertama, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi sirri wal alaniyah. Dalam keadaan ramai dia takut kepada Allah, dalam keadaan sunyi juga dia takut kepada Allah. Betul-betul dia takut kepada Allah atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya, Rasulullah SAW pernah
berjumpa dengan malaikat Jibril. Dan Nabi SAW meminta kepada Jibril untuk memperlihatkan wujud aslinya. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Muhammad, nggak akan kuat engkau melihat aku. Nggak sebentar aja. Maka dengan izin Allah SWT, Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah. Dan Nabi dalam riwayat pingsan, sepingsan-pingsannya. Saking besarnya Jibril. Sehingga Rasulullah mengatakan, ra'aitu Jibril walahu sittu mi'ati junahin. Aku pernah melihat malaikat Jibril, dan aku melihat di sebelah kanan sayapnya itu ada 600 sayap. Dari satu sayap itu ada 600 sayap, dan setiap satu sayap itu ada 600 bulu, helai. Kalau satu helai itu dibuka, masyrik, maghrib, timur, barat, selatan, utara, ketika itu sayap dilemparkan oleh Allah, maka semuanya akan tertutup. Kata Jibril begini kepada Rasulullah, ini baru saya, belum Israfil. Ini baru saya, belum Israfil. Jibril menceritakan begini, Israfil nanti ketika diperintahkan oleh Allah, dia ketakutan. Dan kata Nabi, Israfil itu baina ainaihi, di antara mata kanan dengan mata kirinya itu masih rotu mi'ati amin, perjalanan 100 tahun akhirat. Loh, ini hadis sahih nih. Ini hadis bukan main-main ini. Kemudian kata Rasulullah, kata Jibril, nanti ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Israfil, maka Rasulullah mengatakan kal usfuris saghir, kata Rasulullah. Israfil nanti yang begitu besarnya, besar sekali Israfil itu, kebayang nggak? Mata kanan sama mata kiri 100 tahun. Dari sini. Jadi kalau kita nggak sampai sejengkal ya. Israfil ini dari kanan ke kiri 100 tahun akhirat. Ketika nanti Mas dia dipanggil sama Allah, Nabi mengatakan kal usfuris saghir, seperti anak burung pipit yang sedang kedinginan. Mengkerut, takut saking takutnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ngaji pula dipanggil subuh sama Allah masih aja selimutan. Parah kan anak ngaji pula kan? As-salatu khairum minan naum. Ngakunya cinta sama agama. Subuh kesiangan tuh kacau banget itu. Aduh. Maka kata Syekh Munabbih, beliau mengatakan di antara walil munafik salasu alamat. Orang munafik itu ada 3 tandanya. Yang pertama, yaqsalu idza kana wahdah. Malas kalau lagi sendiri. Awas nih, lagi sendiri di kamar malas ngaji, malas ngapa-ngapain. Terus yang kedua, wayan syato idza kana ahadun indah. Semangat kalau lagi rame-rame. Kalau lagi rame kayak gini, astagfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, takut. Pulang nih, masuk kamar tidur, nonton lagi yang nggak jelas. Munafik nggak kayak gitu? Hah? Itu bukan kata saya. Kata Sayyidina Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, wa yahrusu fi kulli umrihi alal mahmadah, yaitu suka dipuji. Kalau buat amal tuh senang dipuji. Lu nggak keluar 3 hari, lu kayak dia dong keluar 3 hari. Iyalah, lu pacong, lu nggak keluar 3 hari lu. Gua dong nih keluar 3 hari. Gua nih anak ngaji plo. Gua nih tiap minggu hatam Quran. Ya, senang sama puji, senang sama pujian. Kalau ada di antara 3 sifat ini di hati kita, kata Imam Ghazali, buru mandi taubat. Segera mandi taubat. Ada nggak nih di antara 3 ini di kita nih? Lagi sendiri kita malas. Lagi kayak gini, astagfirullahaladzim, Allahu akbar, ya Allah. Wah, itu bukan kata Muhtadudin loh mas. Kata Sayyidina Wahab bin Munabbih, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang bilang kok. Ya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan sifat-sifatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu sholat, tapi sholatnya males.
Iya, di antara orang malas sholat itu, ya lalai dalam sholatnya. Allahu Akbar. Nunda waktu sholat tadi tunda. Auzubillah min zalik. Padahal nggak ada kesibukan. Nanti tiba-tiba Israel datang. Lagi kan Allah lagi kan? Wa yakhshawna rabbahum. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Fisirri wal alaniyah, dalam tafsirnya dia takut kepada Allah sendiri, dia takut dalam keadaan ramai, dia takut kepada Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh makhluk takut kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang dia tidak takut kepada Allah, maka dirinya akan ditakut-takuti oleh seluruh makhluknya Allah. Dikit-dikit takut, besok kalau gue nggak kerja makan apa ya? Besok gue kalau nggak ngojek makan apa ya? Besok, wah dia takut dalam ketakutan. Kenapa? Karena dia nggak takut kepada Allah. Siapa orang yang nggak takut kepada Allah? Kata para ulama adalah orang yang dipanggil oleh Allah tapi hatinya nggak getar. Kan di antara tandanya orang beriman dalam ayat yang lain, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tandanya orang beriman adalah yang pertama, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Udah gitu belum kita? Ketika Allahu Akbar, ketakutan. Sayyidina Umar tuh ketika Sayyidina Bilal azan, ketika beliau mendengar azan, maka seakan-akan beliau itu tidak punya tulang dalam riwayat itu. Saking takutnya. Maka kata para ulama, ketika azan berkumandang itu semua makhluk takut kecuali dua. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Lihat aja. Ya kan? Azan berkumandang, masih sibuk dengan tidurnya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan perdagangannya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Makin yakin sama agama tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah, tegakkan salat. Dia betul-betul sempurna menegakkan salatnya. Wa atuz zakah, bayar zakat yang wajib. Yang wajib buat kita adalah zakatun nafas. Bagi para pengusaha yang mempunyai penghasilan di atas 80 juta atau dalam satu tahun itu terkumpul 100 juta, maka dikumpulkan, dihitung zakat malnya. Makanya kata Rasulullah, kalau dalam satu negara kok masih banyak yang miskinnya, berarti orang kayanya yang belum bayar zakat mal. Hati-hati. Ya, hati-hati kita harus paham ini. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga kata Allah, sifatnya orang beriman itu senantiasa menggantungkan aku dalam keadaan apapun. Gitu nggak kita? Ada masalah kita sholat 2 rakaat. Ada masalah kita lapor kepada Allah. Ada masalah kita sujud. Nah, kita menyelesaikan masalah dengan kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna wa yakhshawna rabbahum, dia takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia takut terhadap buruknya nanti penghisapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, ini masih sifatnya nih. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan senantiasa mereka ketika beramal mereka sabar. Jadi sabar tuh kata Imam Ghazali ada 3. Ya. Yang pertama dalam kitab Mukasyafa al-Qulub, was-sabru ala salasati aqsamin. Sabar itu dibagi menjadi 3. Kata Imam Ghazali dalam bab sabar. Yang pertama, was-sabru fi taatillah. Sabar ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu butuh kesabaran juga. Ngaji itu butuh sabar. Pengennya sekarang itu kan main, ketemu sama anak istri, nongkrong sama teman. Tapi Mas sudah dari mulai hari Senin pagi, yuk ngaji.
Jangan sampai nggak ngaji dibalas sama Bang Arifin. Yang ngaji aja masih sengit hidupnya. Bagaimana yang nggak ngaji? Ya, Mas Arifin. Masih sengit hidupnya, benar. Maka dia harus butuh kesabaran. Ngaji itu harus butuh kesabaran. Taat harus butuh kesabaran. Yang kedua, wasabru ala maharimihi. Sabar ketika kita berusaha untuk tidak maksiat. Sabar. Astagfirullah, ini enak banget ini ya kan. Apa namanya Mas? Minuman itu misalnya apa gitu lah ya. Apa Mas? Apa namanya? Ya pokoknya itulah ya. Bang Akmam ya, apa namanya Bang Akmam? Nah, ya Allah, coba kalau dulu belum ngaji nih, gua minum ini air nih. Kalau udah minum ini kayaknya tenang gitu, tapi sabarlah, udahlah. Pengen minum arak surga aja nanti. Kemarin ngaji di Ngaji Plo, katanya ada hadis barang siapa yang menahan untuk tidak minum khamr dunia, maka nanti ketika masuk surga Allah akan berikan khamr surga yang apabila diminum kata Nabi la nazma'u ba'dahu abada, walaupun hanya setetes ya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang pengen minum arak surga angkat tangan? Saya, insya Allah. Terus yang sudah bagaimana? Taubat. Ya, yang sudah taubat. Jangan minum lagi. Jangan. Aduh, pengen udah rindu nih sama khamr nih. Jangan. Ya, tinggalkan khamr. Karena khamr itu adalah pangkal dari segala maksiat. Iya. Kemarin ada cerita lah, teman dekat saya lah, guru lah ya. Itu orang tuh kalau sudah minum khamr, kalau nggak maksiat yang lain tuh nggak enak. Iya, makanya ada cerita tuh kalau nggak salah, ini wallahu alam ya, la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum, cerita Barseso. Seorang Barseso, dia orang yang alim di masanya, dia ini nggak berani maksiat. Maka ketika digoda sama iblis, udah dari 3 maksiat kan kamu nggak ada yang berani nih kecuali minum arak. Pertama kan bunuh, yang kedua zina, yang paling ringan minum arak. Dikit aja, ya namanya kiai, disuruh minum sedikit ya kepelayan. Ya ngeplay jadi kan, nggak pernah minum, sedikit aja katanya. Enggak, saya takut minum khamr itu takut. Enggak, udah sedikit aja. Ya kalau kita sekarang bukan sedikit lagi, nyumbang. Dorongannya apa nih bro? Kacang kata Bang Dikin. Sama kulit sate tuh, ya sate itu di kulit di satein itu katanya itu paling enak itu kata Bang Dikin. Apa namanya? Apa topi miring? Yang minumnya pakai plastik. Kalau ada orang ketahuan takut begini. Itu mah biasa orang kampung Mas kayak gitu Mas. Apa? Ciu namanya. Apa ciu tuh? Ya. Kayak gitu loh ya, anggur merah. Ya kan diplastikin dikit-dikit ya. Dikit-dikit nauzubillah min zalik ya Allah. Enggak ada mulia-mulianya tuh orang kalau maksiat tuh, benar. Maka di antara ceritanya Barseso tuh sesat karena dia berani minum arak, minum khamr. Dia minum, ngeplay, kan orang yang minum arak, orang yang minum khamr kan mabok, hilang sepertiga akalnya. Maka udah, kamu zina aja, dia zina. Setelah zina, udah kamu berani bunuh nggak? Bunuh. Tiga dosa dia kerjakan, sehingga akhirnya dia ketika matinya dia mengatakan, saya kafir. Langsung dicabut nyawanya oleh Allah. Itu ternyata apa? Karena minum khamr. Dan Nabi mengatakan, khamr itu adalah pangkal, puncaknya kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Bertobat ya dari minum khamr ya insya Allah ya. Yang dulu pernah tobatin. Yang belum pernah jangan nyoba-nyoba. Ya. Yang dulu pernah ditobatin, yang belum pernah jangan coba-coba. Terus yang ketiga kata Imam Ghazali, wasabru alal musibah. Dan ini tingkatan tertinggi dan pahalanya tertinggi. Kalau sabar atas taat dapat pahala 300 di hadapan Allah. Satu dengan yang kedua jaraknya antara langit dan bumi Mas. Pada hari kiamat. Sabar atas kemaksiatan akan diberikan pahala 400 derajat di hadapan Allah. Dalam kitab Muqasyafal Qulub ini. Tapi sabar atas musibah yang menimpa kepadanya ingda sadmatil ula. Dapat kabar, Mas, kita ditipu. Allahu Akbar. Itu sabar namanya tuh. Ketika ada masalah datang yang kita ingat Allah, itu sabar tuh. Tapi setan, anjing, sialan, kutu lah apa segala macam. Dia sebutin semua itu kan cicak, kecoa lah.
Dia sebutin semuanya. Kemudian baru gini. Astagfirullah. Ah, itu nggak sabar tuh. Coro gitu kan. Nah, kalau orang Jawa tuh apa? Jancu, jangkrik, jancu, ya kayak gitu-gitu. Enggak fals ya? Hah? Fals. Oh, balas ya. Coba gimana, Mas? Coba lagi. Jadi sabar atas musibah itu ternyata yang dia ingat ketika dapat musibah Allah. Ada seorang sahabat anaknya mati, meninggal dunia. Dia menangis di atas kubur anaknya. Kata Nabi, seandainya kamu sabar, maka balasannya adalah surga. Ya Rasulullah, saya sabar. Lah, kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika datang musibah pertama kepada kamu yang kamu sebut, yang kamu ucapkan dari mulut kamu adalah Allah, itu sabar. Contoh misalnya, kita lagi pergi ke Temboro lah, anggaplah. Dari rumah kabar berita anak sakit. Innalillahi. Ya udah bawa ke rumah sakit. Udah bawa ke rumah sakit dulu, panasnya nih udah lewat dari 40. Udah cepet. Nah, itu nggak sabar kayak gitu tuh. Langsung innalillahi ya Allah. Udah bawa ke rumah sakit. Ah. Gitu nggak kita nih? Hah? Berusaha insya Allah ya. Harus begitu. Pokoknya apa-apa Allah. Iya. Loh, ternyata kata Imam Ghazali, sabar yang nomor 3 ini adalah sabar yang punya derajat di hadapan Allah. Kata Imam Ghazali, yang masuk surga tanpa hisab karena sabar yang ini ternyata. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja. Tuh, maksudnya doh, alhamdulillah. Oh, begini gitu ini. Dikira begini, ternyata. Atau naik gaji padahal. Amir gimana, Amir, Andi? Hah? Coba, pernah? Hah? Nggak sampai sholat. Yang sholat, coba yang sholat. Fitri. Oh, Masya Allah, Mami, Masya Allah. Mamas mau golop ya, luar biasa, Mas. Masya Allah. Luar biasa. Bapaknya loyo. Ya. Ini juga ini tahadus bin Ima. Ya, 7 tahun lalu pas kakak meninggal saya di Jakarta itu, pas ditelepon sama Abah, Dut, teteh meninggal. Udah. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Biar dapat derajat ini, ya mudah-mudahan diterima sabarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Terus, sabar walladzina sabaru ibtigha wajhillah. Senantiasa dia beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Wa aqamus shalah. Dengan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia menyedekahkan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Ingat teman-teman, kalau Allah berikan rizki kepada kita yang lebih itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada miliknya orang lain di situ. Ya, Nabi SAW bersabda, innallaha yang suruh hadil ummah bidi'afatihim. Allah tolong kita tuh bukan karena doa kita, bukan. Allah tolong kita tuh bukan karena tahajudnya Bang Alvin, Mas Rido, bukan. Bukan karena baca Quran Ustadz Gifari, bukan. Allah tolong kita tuh ternyata karena mereka. Ya, karena mereka yang lemah. Maka perhatikanlah mereka. Orang yang baik di hadapan Allah, orang yang punya derajat di hadapan Allah adalah yang memperdulikan orang miskin di sekelilingnya. Ya, maka di antara tanda kemuliaan seseorang adalah yaitu apa? At'imul ja'i, senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Ternyata mereka tuh lapar semua. Hari ini kita bisa makan 1 juta, 2 juta, 3 juta sekali makan. Ternyata ada di bawah kita orang-orang yang susah untuk makan. Makanya Nabi SAW bersabda, dalam urusan dunia kamu lihatlah di bawah kamu, tapi dalam urusan agama akhirat maka kamu harus lihat di atas kamu. Ya, orang yang senantiasa melihat dunia di atasnya, maka Allah akan cabut 1/3 agamanya. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Itu hadis sahih. Kadang-kadang kita suka, wah gue pengen punya ini, dia udah punya, kenapa gue belum punya? Terus-terusan di dalam seperti itu, maka Allah cabut nanti 1/3 agamanya, Allah cabut. Sehingga dia tidak bersyukur. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang tidak bersyukur. Karena di antara
syarat setan menggoda anak Adam itu dari tidak bersyukur. Makanya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Kita mau yang banyak apa yang sedikit nih? Yang sedikit. Bahkan dalam riwayat ada doa Nabi, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku Muhammad, keluarga Muhammad, umat Muhammad termasuk bagian dari orang yang sedikit. Yang bersyukur sedikit. Karena kata Nabi, dari 1000 umatku 999 neraka, satunya masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang satu. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita pandai bersyukur dengan kita berinfak, ya. Peduli mereka, harus pedulikan mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu. Tahu nggak antum siapa tuh orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang bakar masjid terang-terangan, itu bagian. Orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang menginjak-injak Al-Quran, itu bagian dari mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak percaya dengan perkataan-perkataan, itu bagian dari memainkan agama, menginjak-injak agama. Tapi kata Allah, orang yang mendustakan agama sesungguhnya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Antum tidak peduli kepada mereka yang miskin. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kalau suara sendok antum terdengar oleh tetangga antum, sendok itu sendok makan terdengar, dan dia dalam keadaan lapar dan kita tidak tahu, ya, kita tidak datang kepadanya padahal dia lapar, maka sama saja kita makan api neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini cerita-cerita kayak gini itu ada di Fadilah Sedekah. Makanya saya harap banget buku Fadilah Sedekah yang dikasih Mas Ridho tolong dibaca, itu istiqomah tuh. Biar kita tuh sadar. Itu kalau kita baca Fadilah Sedekah, ilmu semua kita. Kita akan jadi orang tawadhu, kita akan peduli kepada anak yatim, kita akan peduli kepada mereka yang susah. Kenapa hari ini kita menyia-nyiakan harta kita? Karena kita nggak tahu agama, tidak tahu ilmu-ilmu tentang mereka. Seperti itu jadinya. Maka tolong dibaca. Bagi yang belum punya, silahkan beli nanti di masjid Kebon Jeruk ada. Cuma 80.000 kok. Dibaca 1 hadis, 2 hadis. Lama-lama juga insya Allah hatam itu. Insya Allah ya, siap baca itu ya. Baca Fadilah Sedekah. Maka anjurannya paling enak baca Fadilah Sedekah tuh pagi. Biar otak kita tuh lagi fresh, bisa menerima semuanya, hatinya tuh lagi luar biasa. Kalau bisa habis sholat subuh dibaca tuh 1 hadis Fadilah Sedekah, nanti hadis keduanya Pak Muntahab hadis Fadilah Amal. Insya Allah ya. Campur nggak apa-apa. Yang penting Fadilah Sedekah tuh jangan tinggal. Masya Allah. Keseset kita, kecambuk kita, masya Allah, betul-betul kayak di seset-seset pakai silet kita kalau baca Fadilah Sedekah itu. Oh, ternyata hari ini kita banyak menyia-nyiakan harta. Ada 3 perkara yang Allah benci, kata Nabi. Innallaha karihalahum kila wa qal. Ada 3 perkara yang Allah benci, Rasulullah benci. Yang pertama, orang yang suka bilang katanya. Kata Google begini, kata Google agama kok kata Google. Ngaji plo makanya. Bukan kata Google. Iya sih, saya lihat di TikTok begini. Lihat di TikTok. Pak Ustadz, saya dapat amalan nih. Baca subhanallah 313 kali. Masya Allah. Siapa gurunya? TikTok. Nggak jelas kok guru TikTok. Alhamdulillah saya nggak punya TikTok, alhamdulillah. Datang ke ngaji plo, tanya. Mas Ridho, aku boleh nggak ngamalin ini nih? Oh, coba tanya tuh. Tak boleh nggak ngamalin ini? Silahkan. Jangan sembarangan. Ya, agama tuh jangan asal ngambil. Bagaimana Ustaz Reza hadisnya? Aman tahudu dinakum itu ya? Ya, gitu. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman tahudu dinakum. Jadi ilmu itu, agama ini bagian dari ilmu. Maka cari ilmu kepada yang jelas. Ini sama orang yang nggak jelas kita dapat ketemu di pasar teriak-teriakan, wali nih, bah, pengen sugih mbah, ya wes katanya. Wali kelas. Kadang-kadang kita nih aneh ya, sama kayak gitu-gitu seneng. Sama yang aneh-aneh seneng, tapi sama yang masya Allah, yang waro, makan pakai tangan kanan,
kencingnya duduk, kita nggak senang tuh, bingung saya itu. Iya, sama orang-orang yang aneh-aneh kayak gitu kita senang tuh. Nauzubillah min zalik gitu. Makanya kata Imam Ghazali, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa yamshi 'alal ma. Kata Imam Ghazali begini dalam Ihya, ngaji, teman-teman ngaji lo, kalau antum melihat ada orang yang bisa terbang kemana-mana, bisa berjalan di atas air, fala ta'tabiruhu, ente jangan kagum dulu, jangan langsung datang wali. Wah, bawa apa nih kita nih? Waduh, apalagi udah ya, saya tahu isi hati kamu. Iya, datang kita, barang kita, motor kita hilang. Nih gimana Mbah? Sebenarnya orang deket, tinggal ngasih tahu aja, orang deket kan bodoh kan kayak gitu kan. Saya takut buka aibnya, harus dibuka aib orang yang jahat itu. Yang deketnya ngomong gitu, iya. Kan nggak jelas kita ini. Fala ta'tabiruhu. Jangan kamu takjub dulu. Hatta bimizani syariatillah, kata Imam Ghazali, sampai kamu lihat kehidupan sehari-harinya. Itu ada wali tuh di pojok desa, ya. Lihat dulu Jumatannya ada enggak? Wah, Jumatannya suka di Baghdad dia. Nah, enggak Jumatan berarti kalau gitu. Waktunya udah beda. Jumatannya di Amerika tuh, ya. Orang kita sama Amerika aja kata masih 19 jam kok jaraknya, itu tipu berarti itu. Insya Allah ya. Ini pentingnya ngaji itu supaya kita tuh punya akidah yang betul. Jangan kita kombang ambing, nggak ada arah. Ya, kayak gedebong pisang ke bawah sama apa? Sama arus air sungai itu. Kemana sungai mengarah dia ikut, jangan. Kita nih harus punya pondasi yang kuat kayak gini nih, kumpul-kumpul sama orang soleh. Jangan kita nih, aduh, nggak punya prinsip. Kadang-kadang dapat amalan dari Instagram, dapat amalan dari YouTube. Aduh, apalagi Ustaz Reza? Dari apa lagi? Dari TikToknya Amir nggak apa-apa, dari TikToknya. Aman Ustaz, kucing. Kucing. La ilaha illallah. Terus, wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan dia menolak kebatilan dengan kebenaran. Allahu akbar. Orang beriman itu senantiasa yang dia kerjakan adalah kebaikan. Kalau seumpama ada panggilan Allah, maka kerjaannya dia tinggalkan dulu. Makanya ada seorang ulama mengatakan seburuk-buruknya rizki adalah yang dia dapatkan dengan mengorbankan akhiratnya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati nih, sampai lupa kita kadang-kadang. Astagfirullah, udah jam 11 belum sholat isya. Waduh, sibuk meeting. Kadang-kadang sampai jam 2:30. Nauzubillah min zalik. Ulaika lahum uqbad dar. Yang demikian itu mereka akan mendapatkan tempat yang baik. Apa tempat? Balasannya apa? Balasannya orang-orang yang seperti tadi. Jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa man shalaha min abaihim, dan orang-orang yang bersanding dengan mereka ai bi imanihim. Misalnya gini, ada orang baik, barokahnya sama Mas Ridho, barokahnya. Dia bisa baik tuh karena dia ngaji di tempatnya Mas Ridho. Maka walaupun seumpama wal ya'udzubillah min zalik amal Mas Ridhonya kurang, maka Allah panggil dia. Kamu kan dia sebab dia jadi baik gara-gara kamu tuh. Man sholaha min abaihim. Ya udah, naik masuk surga kamu. Masya Allah. Makanya senantiasa kita berbuat baik. Beruntung teman-teman yang suka jaulah tuh ngajak-ngajak orang sholat itu. Maka beruntung banget itu Amir Andi tuh. Ya, semua kebaikan Mas Ridho, Amir Andi dapat itu dia. Masya Allah. Kenapa? Ya karena Mas Ridho bisa seperti ini juga kan karena Amir Andi. Nah kita nih semua berbuat baik ini, Mas Ridho dapat tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada Mas Ridho itu. Bukan hanya Mas Ridho, mamihnya dapat, Deviannya dapat, bapak, ibu di Magelang, kemudian buyut-buyutnya semuanya pada dapat semua. Hah? Ustaz Reza lah ya. Paling banyak. Nggak ada. Terus apa balasan mereka? Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka akan dimuliakan dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama,
seorang sahabat mengatakan di surga tuh ada 600 istana. Satu istana tuh punya 600 pintu. Satu pintu itu ada 2,5 juta bidadari. Masya Allah. 600 istana, setiap satu istana ada 600 pintu, dari satu pintu ada 2,5 juta bidadari. Terus yang paling cantik dari bidadari-bidadari itu semuanya adalah istri kita yang sama-sama amal agama. Ibu-ibu jangan takut ya. Nah, Mbak jangan takut. Ntar Bang Akmam juga ketemu sama Mbak nanti di sana insya Allah. Bahkan lebih cantik. Itu kata Nabi, kalau seumpama kelingkingnya bidadari itu ditampakkan oleh Allah ke dunia, maka semua buah itu jadi manis. Nggak ada buah yang sepet, nggak ada buah yang asem. Bahkan semua kata Rasulullah SAW, air laut tidak asin, semuanya bisa jadi obat. Masya Allah. Bagaimana kalau 2,5 juta Allah kasih sama kita? Tok, enggak ujungnya doang. Ujungnya tok. Nah, 2,5 juta buat antum nanti. Hah? Masya Allah. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kita mas dipersilakan masuk dari pintu mana saja, dari 600 yang kita suka, terserah. Mas Ridho, silakan nih, ada 600 istana nih, mau yang mana aja silakan. Mau yang bagaimana aja silakan. Mau yang Masya Allah terserah antum lah, udahlah. Sayyidatina Aisyah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa laki-laki banyak sekali bidadarinya? Bagaimana nanti kami cemburu? Nabi mengatakan, dicabut rasa cemburu wanita di hadapan Allah nanti. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu, nanti rasa cemburunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia itu laki-laki senang sama wanita. Makanya kenikmatan tertingginya surga adalah diberikan wanita buat laki-laki. Di dunia itu senangnya wanita adalah perhiasan. Maka kenikmatan surga tertinggi yang Allah berikan kepada wanita adalah senantiasa diberikan hiasan-hiasan oleh Allah. Jadi tergantung kesenangan kita, ya kan? Maka jatahnya ini saya tidak bicara poligami ya. Jatahnya laki-laki di dunia itu diperbolehkan nikah lebih dari 1, jangan melewati 4, asalkan dia berani berbuat adil, ya. Tapi ketika dia tidak bisa untuk melakukan itu, maka tidak diizinkan. Bagaimana Ustaz ayatnya? Masna wa sulasa fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau antum nggak bisa lebih dari 1 tapi nggak bisa berbuat adil, ketakutan, marah-marah melulu, dalam pembagian ranjang dia tidak adil, maka fawahidatan wajib 1. Lebih dari 1 haram hukumnya. Perhatikan ini ya. Lebih dari 1 ketika dia tidak bermain-main dalam urusan agama ini. Nabi poligami, saya pengen ikut Nabi, tapi dia semuanya belangsak, maka haram hukumnya menikah lebih dari 1. Tunggu aja nanti antum beriman, kalau pengen banyak istri antum nanti masuk surga dulu, insya Allah ya. Nah, maka buat wanita kesenangan dunia apa? Mempercantik dengan hiasan. Itu kan kalau ketemu lagi arisan, ih gue beli permata baru tahu, coba lihat gitu. Ini gue beli tas baru tahu, ya Allah cakep banget gitu. Nggak boleh. Sehingga nanti kenikmatannya buat wanita adalah sangat dibuat cantik sama Allah. Sehingga semua bidadari surga tuh akan kalah kecantikannya dengan wanita-wanita dunia. Mbak Gita juga nanti lebih cantik lagi nanti di surga. Ya, mudah-mudahan Mbak Gita dapat jodoh juga, Masya Allah. Segera mungkin. Semua teman-teman di sini yang belum nikah juga dapat jodoh semua yang baik. Terus, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar.
Dengan apa kita bisa memasuki itu semuanya? Bima sabartum, dengan kesabaran kita di dunia. Intinya semua yang kita kerjakan tadi, beramal, kemudian kita menyambung tali silaturahim, kemudian takut kepada Allah, kemudian kita takut hari kiamat, sabar, itu semua akan dibalas dengan Allah dengan kesabaran kita di dunia. Maka kesimpulannya adalah hidup yang singkat ini di dunia jangan sampai kita tidak gunakan sebaik mungkin. Insyaallah ya. Ini kurang yang ininya belum dibahas ini Mas. Yang satu lagi masih bayat pertama. Ya insyaallah yang next panjang umur di pertemuan berikutnya. Kemudian ini pengumuman insyaallah hari Kamis besok tanggal 9 Muharram. Kemudian hari Jumat tanggal 10 Muharram, usahakan bagi yang ada kemampuan silahkan puasa. Tidak ada amal yang paling afdol yang dikerjakan di bulan Muharram melainkan puasa. Dan puncaknya adalah di tanggal 10-nya itu. Kenapa kita puasanya kok 2 hari? Cuman karena Nabi nggak mau kita sama dengan orang Yahudi. Sehingga Nabi mengatakan, lain istu ila qabilin la asumannat tasi. Nanti kalau saya hidup tahun depan, maka insya Allah kita puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau penjelasan dari Habib Umar, 2 bulan setelah Rasulullah menyampaikan sabda ini, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sempat puasa di tanggal 10, tapi Nabi sudah wasiat. Maka teman-teman ngaji Ploh khususnya sampaikan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, bapaknya, ipar, semuanya. Besok hari Kamis jangan kemana-mana, puasa tanggal 9. Apa sih Ustadz keutamaannya? Barang siapa yang berpuasa di hari Tasu'a dan di hari Asyura, berpuasa di 2 hari itu, maka yukaffiru sanatal madiyah, Allah akan mengampuni dosanya setahun yang telah lalu. Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan dari 3 ayat yang kita bahas hari ini menjadi kebaikan untuk diri kita semuanya. Makin kita takut kepada Allah, makin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengumuman yang terakhir, insyaallah kami Ngaji Ploh dan Bengkel Hati tanggal 27 Kamis malam Jumat akan insyaallah itikaf di masjidnya Bang Ami, di Masjid An-Nur Cikupa. Ya, tempatnya bagus, parkirannya masya Allah luar biasa, musolahnya masjidnya juga insyaallah full AC, dan alhamdulillah semua warganya sudah welcome kemarin kita datang ke sana. Maka bagi para teman-teman yang tidak ada kepentingan atau kesibukan, semuanya sibuk kata Bang Alvin ya, semuanya sibuk, tapi kita usaha untuk belajar bagaimana kita menjadikan kesibukan kita itu buat agama. Yang nggak bisa 3 hari 2 hari, yang nggak bisa 2 hari 1 hari, yang nggak bisa 1 hari 3 jam, nggak bisa, pokoknya paling tidak kita sama-sama di sana muzakarah agama insyaallah. Ada pertanyaan nggak? Oh cukup lah ya insyaallah. Nggak, Mbak, satu aja ya. Gimana? Ya. Kita mendahulukan puasa dengan Kamis misalnya kan berbarengan kan? Udah pokoknya udah niat puasa ini aja, niat puasa sunnah Tasu'a. Berarti pahalanya Muharram dapat, kemudian Tasu'anya dapat, apalagi yang qadha nih. Kalau besok masih punya qadhaan, maka niatnya qadha. Ya jangan niat sunnah. Kalau niat qadha sunnah dapat. Tapi kalau niat sunnah qadha nggak dapat. Ini pendapat Imam Syafi'i mutlak udah. Nggak usah lagi lihat-lihat yang lain ya. Karena banyak kemarin nih ada ustadz-ustadz di YouTube, ada ustadz-ustadz di Instagram. Karena yang menyampaikan tuh yang tidak bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Ya, puasa wajib sendiri, sunnah sendiri. Enggak. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, orang yang niat puasa wajib di malam hari sebelum azan subuh, maka kemudian dia puasa dan dia punya qadhaan selesai, sunnahnya dah dapat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ahli baitihi al-kiram summa ila hadrati khususan fi hadzal majma' Ngaji Ploh Bengkel Hati. Barik lana warhamna waftah lana wansurna ijma' bainana ya Allah wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasilatin nabiy sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Angkat tangannya semuanya. Di antara adab doa itu angkat tangan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamamu bi wajhil wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum 'ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah Tuhan kami ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anak dan istri kami ya Allah, dosa teman-teman kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami hidayah ya Allah. Anak keturunan kami ya Allah, istri kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami ya Allah, seluruh umat seluruh alam ya Allah, yang beriman kepada Engkau ya Allah, masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa qalbun salim ya Allah, senantiasa hati yang bersih, iman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami sebagaimana Engkau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang soleh terdahulu. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari yang mulia ini ya Allah, di bulan Muharram ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Banyak sekali dosa yang kami perbuat ya Allah. Ya Allah, ingkar kami kepada janji-Mu ya Allah, ingkar kami kepada sunnah Nabi-Mu ya Allah, main-main kami dalam agama ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah. Pandanglah dosa-dosa kami ya Allah yang penuh ini ya Allah, yang banyak ini ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat pada malam hari yang mulia ini ya Allah. Di dalam majelis yang mulia ini ya Allah, satukan hati kami, satukan fikir kami ya Allah, satukan umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, ampuni istri kami ya Allah. Istri kami yang sudah susah payah ya Allah, mendidik dan mengurus anak-anak kami ya Allah. Pandanglah pengorbanannya ya Allah, pandanglah keringatnya ya Allah. Kadang-kadang kami masih membentaknya ya Allah. Ampuni istri kami ya Allah. Dia adalah wanita hebat ya Allah. Engkau telah menitipkan dirinya kepada kami ya Allah, tapi kami belum bisa menunaikan amanah ini dengan baik ya Allah. Ada di antara kami membentak istri kami ya Allah. Kadang-kadang kami menghinakannya ya Allah. Kadang-kadang kami menyuruhnya ya Allah tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan ya Allah, di luar batas kemampuan istri kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah susah payahnya dia mengurus anak-anak kami ya Allah. Terima kasih Engkau telah berikan kepada kami istri yang baik ya Allah. Jadikanlah istri kami di dunia juga, jadikan istri kami di surga-Mu ya Allah. Satukan kami dengan istri kami di dunia dan satukan juga ya Allah di surga nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Tidak ada kebaikan yang paling sempurna yang telah Engkau berikan kepada kami melainkan anak yang baik ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mungkin kami dulu nakal ya Allah, kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan juga kenakalan ini efeknya kepada anak kami ya Allah. Kemaksiatan yang kami buat ya Allah berefek kepada anak kami ya Allah. Jagalah anak kami ya Allah, jagalah iman anak kami ya Allah. Jaga iman anak kami, keturunan kami ya Allah. Jaga iman anak kami, keturunan kami sampai nanti dia berjumpa dengan-Mu ya Allah. Jaga iman kami juga ya Allah sampai nanti Engkau panggil kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau copot iman kami ya Allah.
Jangan kau copot iman kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan iman yang sempurna. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah juga ke kedua orang tua kami ya Allah. Pandanglah kedua orang tua kami ya Allah. Keringatnya ya Allah, kesusah payahnya ya Allah mendidik kami ya Allah. Sakitnya ketika melahirkan ya Allah, pandang ya Allah. Ya Allah, banyak di antara kami yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kedua orang tua kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah bapak ibu kami ya Allah. Pandanglah ayah kami ya Allah. Pandanglah bapak kami ya Allah. Rela berkorban demi kami ya Allah. Meninggalkan sholat karena kami ya Allah. Bekerja tanpa hata waktu karena kami ya Allah. Jadikan surga tempatnya ya Allah. Matikan dia dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Sampaikan salam rindu kami juga kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kami masih menjadi anak yang durhaka ya Allah. Kami belum bisa khidmat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa berkhidmat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami kadang tidak senang kepada kami ya Allah. Kami masih bisa. Ya Allah, pandanglah orang tua kami ya Allah. Ayah kami pandang ya Allah. Sayangi ayah kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Banyak dosa yang dia kerjakan karena memikirkan kami agar bisa makan ya Allah. Harapan ridho-Mu ya Allah. Begitu juga kepada ibu kami ya Allah, yang dulu pernah melahirkan kami ya Allah. Merintih dia kesakitan ya Allah, menahan rasa sakit yang amat sangat ya Allah, agar kami bisa keluar ya Allah, sehingga kami menjadi anak yang baik, sempurna jasad kami. Pantas Nabi mengatakan tidak ada balasan bagi ibu yang sabar ketika melahirkan melainkan surga ya Allah. Ya Allah, balaslah kesakitan ibu kami ketika melahirkan kami dengan surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Pandanglah ya Allah ibu kami ya Allah, mengkerut ya Allah keningnya ya Allah, memikirkan anak-anaknya agar bisa makan ya Allah, berpikir otaknya ya Allah agar kami bisa hidup ya Allah, mengajarkan kami bicara ya Allah. Dia bangun di waktu malam karena kami menangis kelaparan ya Allah. Dia bangun di waktu malam karena kami mengeluarkan kotoran ya Allah. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak ya Allah. Pandang ya Allah, umi kami ya Allah. Ampuni kami yang dulu pernah membentaknya ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang dulu pernah membentak orang tuanya, ampuni ya Allah. Tidak ada kebaikan bagi kami jika orang tua kami gak ridho. Tidak ada kebaikan bagi kami jika ayah kami gak ridho. Tidak ada kebaikan bagi kami jika ibu kami gak ridho. Jika mama kami gak ridho, jika umi kami gak ridho ya Allah. Kami titip ibu bapak kami ya Allah, karena Kau adalah sebaik-baiknya penjaga. Kami titip iman mereka ya Allah. Jangan Kau cabut iman mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada keduanya ya Allah. Istiqomahkan keduanya dalam amal-Mu ya Allah. Ya Allah, kebaikan yang mereka telah tanamkan kepada kami, jadikan buahnya di surga ya Allah. Suksesnya kami dunia karena doa mereka ya Allah. Sehatnya badan kami juga karena doa mereka ya Allah. Tidak ada orang tua yang rela anaknya kesakitan ya Allah. Tidak ada orang tua yang rela anaknya lapar ya Allah. Ya Allah, titip salam rindu kami dengan kedua orang tua kami yang sudah tidak ada di dunia ya Allah. Sampaikan Al-Fatihah kami, ngaji kami ya Allah. Berikan hadiah mereka dari kami ya Allah. Ketuk kubur mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Luaskan kuburan mereka ya Allah.
Luaskan sejauh mata memandang dengan pandangan akhirat-Mu ya Allah. Titip salam rindu kami buat orang tua kami yang sudah tidak ada di dunia ya Allah. Ya Abi wa Ummi, kami salam rindu, titip salam rindu melalui malaikat Jibril. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Hentikan azabnya ya Allah karena ngaji kami ya Allah. Hentikan azab kuburnya kalau memang dia azab ya Allah, karena doa cucunya ya Allah, karena kebaikan yang telah kami buat ya Allah. Nabi-Mu pernah bersabda, Allah akan menghentikan azab kepada kedua orang tua yang apabila mendengar bacaan Al-Fatihah anaknya ya Allah. Kami bukan hanya membaca Al-Fatihah ya Allah, kami berbuat baik ya Allah. Kami mengamalkan sunnah baginda Nabi-Mu ya Allah. Maka semua kebaikan-kebaikan yang kami buat ya Allah, kami hadiahkan buat ibu bapak kami yang sudah tidak ada ya Allah. Kami hadiahkan kepada ibu bapak kami yang masih hidup juga ya Allah. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Jaga iman Islamnya ya Allah. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika ya Allah, dengan menyebut nama baginda Nabi-Mu ya Allah. Fasfa' lana indal maulal adzim, berikanlah syafaat kepada kami nanti ya Allah fil mahsyar, di mahsyar ya Allah. Ya Allah, rindu sekali kami dengan Nabi-Mu ya Allah, walaupun mata ini nggak pantas memandang wajah Nabi-Mu ya Allah. Mata ini nggak pantas memandang wajah Nabi-Mu yang mulia ya Allah, karena banyak kemaksiat dari mata yang kami lakukan. Lisan ini nggak pantas sebenarnya menyebut nama baginda Nabi-Mu ya Allah. Hati juga tidak mungkin ya Allah. Hati kami ini busuk ya Allah, dosa ya Allah. Tapi harapan kami ya Allah, agar kami bisa melihat baginda Nabi-Mu ya Allah di dunia kami sebelum di akhirat kami ya Allah. Ijma' bainana, kumpulkan kami. Khususon fi hadal majma' ngaji Pulau Bengkel Hati, kumpulkan kami di majelis ngaji Pulau Bengkel Hati ini ya Allah. Wa baina nabiyyina Muhammad, kumpulkan kami bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami masih main-main mengamalkan sunnahnya ya Allah. Masih main-main mengamalkan agama ini ya Allah. Ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah. Iqdi hawaijana ya Rasulullah, ighfir dzunubana. Ya Jaddal Hasan wal Husain, fasfa' lana indal maulal azim, tahhir qulubana min kulli wasfin, yassir lana ziyaratal haramain, farrij humumana wa qurubana wa taqdiya hajatina wa duyunana. Ya Allah, dengan nama Nabi-Mu ya Allah, dengan keberkahan baginda Nabi-Mu ya Allah, hilangkan kesempitan hidup kami ya Allah. Iqdi hawaijana, selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Wa taqdiya hajatina ya Allah, wa tufahimana, dengan nama Nabi-Mu ya Allah, pahamkan kami agama ya Allah. Yassir umurana ya Allah, permudahlah semua urusan langkah kami ya Allah dengan nama Nabi-Mu ya Allah. Biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibarakati hadal majma' ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa
ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.